Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik. Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, viral closing statement Prabowo Gibran, di mana pada debat terakhir beberapa hari yang lalu menuai pujian dari beberapa kalangan netizen dan para pendukung Prabowo Gibran, di mana pujian tersebut memberikan rating yang cukup baik terkait dengan paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo Gibran. Oleh karenanya kita akan melihat closing statement Prabowo, dan setelah itu kita akan mendengarkan pujian dari berbagai netizen yang mendukung Prabowo Gibran untuk menjadi presiden pada tahun 2024 dan 2029 yang akan datang. Lihat dia statement Prabowo dalam penutupan debat beberapa hari yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik. Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik, dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, yang penting kita harus membangun dan menegakkan kerukunan, persatuan, kekeluargaan di antara semua unsur dan semua kalangan bangsa Indonesia, terutama adalah kerukunan di antara pemimpin-pemimpin Indonesia. Saya tetap menganggap Mas Anies, Mas Muhaimin, Pak Ganjar, Profesor Mahfud adalah saudara-saudara saya sendiri. Kita berjuang untuk bangsa Indonesia, kita berjuang karena cinta kita kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, manakala Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju atas izin Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Esa, menerima mandat dari rakyat, kita akan jadi pemimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya dan termasuk yang tidak percaya sama saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami berjuang, bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia.
Kami bertekad menghilangkan kelaparan dan kurang gizi bagi rakyat Indonesia. Kami bertekad mengurangi angka kematian ibu-ibu yang sedang melahirkan. Kami berjuang untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk perdamaian bagi rakyat Indonesia dan bagi bangsa Indonesia. Kami berterima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin Indonesia, semua presiden Indonesia, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Joko Widodo. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kami terima kasih kepada mereka telah menjaga republik kita. Sekarang kita menikmati, tidak terlibat dalam pertikaian dengan bangsa-bangsa lain. Kita sekarang fokus, musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita adalah kelaparan, musuh kita adalah kesulitan rakyat. Harus kita atasi. Kita membangun Indonesia kuat, adil, makmur, aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari debat capres malam ini yang paling mencuri perhatianku adalah closing statementnya Pak Prabowo, karena menurutku closing statementnya Pak Prabowo adalah salah satu closing statement terbaik dari seorang negarawan, apalagi di part yang ini nih. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf. Respect. Ya mungkin ya buat sebagian orang hal semacam ini tuh sepele, tapi kalau menurut saya tidak semua orang bisa dan mau melakukannya ya. Meminta maaf di depan umum, meminta maaf di depan jutaan mata yang melihat, apalagi mereka ini masih dalam kondisi bertanding gitu ya. Dan hanya orang yang mempunyai jiwa yang besar yang mau melakukan hal-hal semacam ini gitu. Dan Pak Prabowo menunjukkannya. Apalagi ya pada saat Pak Prabowo itu menyatakan saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang-orang yang tidak memilih saya, termasuk orang yang tidak mempercayai saya. Saya pribadi bangga sekali Pak, sangat bangga berada di barisan Bapak. Bapak menunjukkan betapa Bapak itu seorang negarawan yang sangat mencintai seluruh rakyat Indonesia ini. Dan saya udah gak sabar Pak, tanggal 14 Februari saya pengen cepet-cepet coblos Bapak dan Mas Gibran. Yeay. Saya udah gak sabar juga sih Pak pasang fotonya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Amin ya Allah. Bapak keren. Lebih adem, tapi menurut saya justru lebih berarti jadinya dibandingkan hanya saling serang yang tidak kontekstual tadi. Tapi yang saya apresiasi Pak Prabowo berjiwa sangat kesatria, menyampaikan permohonan maaf kepada paslon-paslon lainnya, termasuk masyarakat Indonesia jika ada salah-salah kata atau yang kurang pas. Tapi ini menunjukkan bahwa pada akhirnya kontestasi pemilu ini adalah adu gagasan, bukan personal, bukan menghadirkan dendam, apalagi kemudian perpecahan di antara sesama konstituen, anak-anak bangsa. Ini akan berdampak buruk. Pada akhirnya di atas segalanya kita ingin menjunjung tinggi persatuan di antara kita semuanya. Untuk Indonesia. Debat Capres kelima yang merupakan penutup rangkaian debat dalam kampanye Pilpres 2024 baru saja berakhir. Lega rasanya debat kelima ini berakhir dengan lancar dan nyaris tanpa ketegangan yang berarti. Saya mencatat banyak ibu-ibu yang tetap nggak berani nonton debat karena takut membayangkan Pak Prabowo bakal dibully sama rival-rivalnya seperti pada debat Capres ketiga kemarin. Tapi puji Tuhan itu tidak terjadi.
Rupanya Capres 01 dan Capres 03 belajar dari apa yang dihasilkan dari cara mereka menyerang Capres 02 yang justru tidak menguntungkan elektabilitas dan simpati publik. Tapi meski begitu, naluri ofensif Capres 03 tampaknya masih terlihat. Juga indikasi bersekongkol dengan Capres 01 untuk melawan Capres 02 masih terasa. Meski keduanya tampak berusaha menahan diri. Yang membuat kurang menarik dari debat malam ini adalah pernyataan-pernyataan Capres 01 dan Capres 03 yang masih terasa teoritis dan normatif. Sementara Capres 02, meski dengan ungkapan sederhana dan tidak sehebat rivalnya membangun narasi berbunga-bunga, tapi terasa lebih lugas, to the point, dan konkret. Dan ketika sampai pada akhir debat, di mana closing statement disampaikan oleh para capres didampingi cawapres masing-masing, terlihat jelas mana capres yang unggul secara utuh. Capres 01 membuat closing statement yang cukup tertata, meski tetap normatif dan berbunga-bunga seperti puisi. Mengutip jargon Jawa, Suro Tiro Jayaningrat lebur dining pangastuti. Jargon Jawa yang selama ini diejawantahkan oleh Pak Jokowi, Capres 01 seperti hendak menunjukkan kesan dan sikap yang lebih membumi, lebih mengindonesia. Closing statement Capres 02 menurut saya adalah closing statement yang terbaik. Selain menegaskan visi, Capres 02 juga dengan sangat clear menunjukkan kebersahajaannya dengan menyampaikan permintaan maaf dan ucapan terima kasih kepada dua rivalnya serta kepada penyelenggara pemilu atas segala yang terjadi sepanjang momen-momen kampanye. Serta menegaskan bahwa mereka akan menjadi pemimpin bagi semua kelompok, bahkan bagi siapapun yang tidak memilih atau meragukan mereka. Ini sungguh keren menurut saya. Closing statement Capres 03 menurut saya paling buruk, karena pada pernyataan terakhir ini sikap ofensif dan menyerang masih diperlihatkan. Mungkin sudah ditahan-tahan sejak debat tadi dan akhirnya kelepasan di penutup ini. Masih membawa-bawa isu politik dinasti, kepentingan keluarga, capres yang melanggar HAM, dan tema-tema yang jadi bahan gorengan di medsos yang semakin usang dan tidak proporsional untuk diulang lagi di momen prestisius yang seharusnya bisa dipakai untuk menarik simpati publik sebesar-besarnya. Terasa sekali statement ini titipan dari partai atau dari ketua umum partai. Meski tidak seseru debat sebelumnya, tapi barangkali memang di debat terakhir ini, suasana tenang dan sejuk harus sama-sama diwujudkan. Mengingat tinggal 10 hari lagi rakyat akan menentukan pilihan mereka. Kalau boleh bicara peringkat untuk debat malam ini, saya akan menempatkan Capres 02 di urutan pertama, Capres 01 di urutan kedua, dan Capres 03 di urutan kelima. Halo saudaraku segenap anak bangsa, sudah mendengar closing statement Pak Prabowo? Closing statement Pak Prabowo adalah closing statement seorang negarawan. Sedangkan closing statement 01 dan 03 adalah closing statement seorang oposisi. Artinya Pak Prabowo sudah siap untuk menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, dan 01 maupun 03 sudah siap untuk menjadi oposisi. Kalian ngerasa juga nggak kalau debat capres yang terakhir ini adem banget? Tapi coba kita analisis ya. Ini dia. Kalau kita lihat debat capres yang kelima ini memang sangat-sangat adem, ayem, tentrem ya. Tidak ada unsur yang saling meributkan. Bahkan saya banyak sekali mendengar kata terima kasih, kata mohon maaf, dan itu asli sejuk banget di telinga. Oke, dari nomor urut 1, Pak Anies ini kalau saya dengarkan, semua jawabannya itu selalu memuaskan di telinga guys. Nggak tahu kenapa ya. Emang jawabannya semuanya keren. Termasuk pada saat menjelaskan orang-orang yang kesulitan membayar UKT, kemudian perlindungan perempuan, walaupun tadi memang agak menyindir bansos ya. Sedangkan dari Pak Prabowo, saya lihat itu jawabannya selalu aplikatif, yaitu jawaban-jawaban yang memang sudah beliau lakukan
lakukan sebelumnya. Seperti pada saat beliau menjelaskan tentang supportnya terhadap kaum perempuan, walaupun jawaban dari Pak Prabowo ini memang singkat-singkat, tapi di closing statementnya Pak Prabowo ini memang keren coy. Terlihat merangkul semua calon dan meminta maaf juga. Sedangkan dari Pak Ganjar, jawaban-jawaban yang diberikan itu selalu tegas di debat malam ini. Mekanismenya juga jelas, termasuk pada saat menjelaskan bagaimana satu keluarga miskin satu sarjana. Tapi memang Pak Ganjar ini terlihat beberapa kali menyindir Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, seperti dinasti lah, otoriter, dan lain sebagainya. Tapi gimana menurut kalian? Wow, closing statement dari Pak Prabowo sangat luar biasa. Malam hari ini di penutupan debat Capres, menurut aku dia sangat-sangat pantas untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Kalian tonton cuplikan closing statement Pak Prabowo. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang pas. Menurut kalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar guys, closing statement Prabowo ini. Siapa yang kegocek berharap debat kelima bakal ada yang berselisih, malah bermain dengan santai dan saling jaga diri agar image nggak kesorot media. Ya, ini debat kelima alias debat penutup Pilpres 2024 teman-teman. Dimulai dengan Pak Anies yang bisa bermain menyerang, malah terlihat bermain manis. Pak Prabowo yang biasa lebih ke defense tapi terlihat lebih seimbang dan selalu setuju dengan pendapat lainnya. Dan yang paling gokil ialah Pak Ganjar, awalnya santai, makin kesini kok mulai senggol-senggol bansos sampai isu yang lebih panas yaitu demokrasi di Indonesia. Dimulai dari Pak Prabowo nih yang menggaungkan soal makan siang gratis, bahkan sejak ibu mengandung menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian Pak Anies membuka debat menggunakan bahasa isyarat sampai persoalan bansos plus demi kesejahteraan sosial, dan Ganjar soal satu desa, satu vaskes, satu nakes, sampai persoalan sekolah inklusi teman-teman. Nah menariknya ketika masuk ke momen kesehatan nih, dimana mulai dari Pak Ganjar yang ingin vaskes sampai ke desa, lalu dikritisi oleh Pak Anies bahwa kesehatan hanya diurusi oleh Kemenkes saja. Lalu disambung Pak Prabowo soal kurangnya dokter di Indonesia, sampai di mana tiba di momen soal tenaga pendidik. Ya, dimulai dari Pak Anies yang janji angkat puluhan ribu P3K, lalu disambung dengan Prabowo wajib audit semua sistem yang gak beres, dan diteruskan oleh Pak Ganjar bahwa perlu adanya dorongan sertifikasi. Ya teman-teman, debat kelima ini kita disuguhkan dengan debat yang cukup ciamik, walau endingnya ada senggol-menyenggol sih, yaitu dia soal bansos sampai kritisi soal demokrasi di Indonesia. Poinnya ada pada closing menurut gue teman-teman dia, closing statement. Prabowo yang terlihat lebih mengajarkan untuk selalu rendah hati, Anies yang berfokus pada kecerdasan masyarakat, dan Pak Ganjar yang mengajarkan kewibawaan. Jadi kalian udah fix pilih siapa nih? Debat terakhir menurut saya Anies udah lebih sopan dan lebih santun. Flying victim sudah tidak terlihat lagi. Mudah-mudahan ini adalah perubahan sikap untuk jati diri yang lebih baik lagi. Bukan untuk kepentingan politik dan kepentingan survei yang semakin hari semakin menurun. Dalam debat-debat sebelumnya, serangan-serangan itu tidak membuat survei semakin naik, tetapi malahan membuat survei semakin anjlok. Mungkin saat ini Anies sudah menggunakan cara politik yang berbeda, tetapi sudah terlambat, dan menurut saya Anies sudah kalah telak dan mati gaya. Kita akan mendengar pendapat yang menurut saya ini adalah bestinya Pak Anies saat menjadi gubernur. Dia adalah mantan wakil gubernur DKI yang saat ini mencalonkan diri di DKI 3. Nomor urut 1 untuk Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Bapak Ahmad Rizal Patria, bagaimana pendapat Bapak di debat yang terakhir yang paling penting ini? Kita diyakinkan bahwa Bapak Prabowo adalah pemimpin yang visioner, yang solutif, yang adalah pemimpin yang kerja cepat, nyata, dan tepat untuk menggantikan Bapak Jokowi. Ketika capres lain baru bicara menyelamatkan DKI Indonesia, maka Bapak Prabowo bukan cuma omong-omong, tapi justru sudah mengerjakannya dengan uang sendiri, menyiapkan pengacara yang andal di Malaysia, menyelamatkan leader DKI Indonesia dari NTT yang akan dihukum mati, diselamatkan. Sekalipun Bapak Prabowo selalu dicaci maki, dihina, dibully, beliau tidak pernah marah, apalagi dendam. Justru beliau lebih dulu meminta maaf. Itulah sejatinya pemimpin Indonesia yang kita butuhkan, penuh dengan keteladanan. Dibuat nangis sama penutupan Cawapres malam ini, yang dimana Pak Prabowo bilang di penutupannya, kalau misalkan saya ada kata-kata saya yang salah kepada Pak Anies dan Pak Ganjar, di situ hati gue
gue langsung nangis, gue langsung kejar lagi. Yang dimana dia yang awalnya udah banyak diomongin sana sini, cuma joget-joget, terus dikasih rate 11 atau berapapun itu, tapi dia malah yang minta maaf gitu ke cawapres. Ya ampun Pak, hati lo terbuat dari apa sih Pak? Siapa yang nonton closing statement tadi? Pak Prabowo bilang, saya atas nama Prabowo Gibran meminta maaf kepada paslon 1 Pak Anies dan paslon 3 Pak Ganjar. Seandainya dalam kampanye ada kata-kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Closing statement yang berlapang dada ya. Meminta maaf di debat, di closing statement. Wow, keren banget Pak Prabowo. Tidak menyenggol kanan kiri. Dia langsung meminta maaf ke pasangan 1 dan 3 jika ada salah. Menurutku itu benar-benar jiwa-jiwa kesatria banget Pak Prabowo ini. Di closing statementnya Pak Ganjar, di penutupannya masih menyenggol orang lain. Debat capres saya tim kampanye Pak Jokowi, beliau menyampaikan untuk tidak memilih calon yang potongan diktator dan otoriter, yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Ini benar-benar pemimpin yang pecah belah ya. Closing statement tuh udah terakhir debat harusnya maaf-maafan atau memuji, atau ya terserah Pak Ganjar ya. Mungkin dalam hatinya menyerang di closing statement adalah kunci. Tapi apakah Bapak tidak memikirkan bangsa ini dengan closing statement Bapak sendiri? Pak Rasi 03 pemecah belah bangsa dengan closing statementnya. Waduh. Terus kata netizen kali ini satu adem aja gitu kali ya. Nomor 2 kalem, santai, salah ya salah, minta maaf atas kesalahan, tidak terlalu menggebu-gebu. Nomor 3 arogan, gak nyenggol, gak asik, gak ada permintaan maaf atas masa debat 1 dan 3, 1-5 closing tadi. Malah closing statementnya juga agak-agak sombong karena nyenggol salah satu paslon dan orang lain. Ini menurut saya ya, kan kita boleh berpendapat di sini. Dan kata netizen lain adalah closing statement 1-2 bagus, fokus visi misi, bahkan meminta maaf. Cuman 03 yang nyebut visi misi malah fokus nyindir personal salah satu paslon kita. Pak, closing statement udah debat terakhir. Harusnya Bapak tuh gimana ya, biar mendapatkan hatinya rakyat gitu. Dan penutupan dari Pak Prabowo adalah manakala Prabowo Gibran menerima mandat dari rakyat, kita akan memimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya, termasuk yang tidak percaya sama saya. Saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Wow. Jiwa kesatriaan Pak Prabowo luar biasa. Gimana menurut kalian closing statementnya Pak Ganjar? Rekam jejak, korupsi, kekerasan, dan lain-lain. Pecah belah bangsa? Kalian bisa menilai. Komen, mari kita diskusi. Guys, sudah nonton belum debat malam ini? Debat malam ini tuh yang terakhir. Menurut kalian, visi misi dari ketiga paslon itu yang mana? Kalau menurut aku paslon 1 sama 2 sama 3 tuh bagus banget. Kalau Pak Anies sih kayak memperluas ketenaga kerjaan ya. Kalau menurut aku sih ketenaga kerjaan itu buat orang-orang yang berpendidikan aja sih. Menurut aku kalau kelas rendahan sih agak susah gitu. Kalau 02 itu memberi makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Dan Pak Prabowo juga ingin membangun rumah sakit modern di setiap kota dan kabupaten karena dokternya masih kurang 140.000. Wah, 140.000 dokter buat apa? Buat warga masyarakat biar bisa mencegah penyakit kita. Menurut kalian yang paling masuk akal visi-misinya siapa? Kalau aku sih kasih dulu ya. Kalau kamu siapa? Nah teman-teman, itulah video closing statement Prabowo pada debat terakhir beberapa hari yang lalu, menuai pujian yang sungguh sangat positif pada paslon nomor urut 2. Oleh karenanya, kita terus berharap kiranya paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo Gibran, yang menjadi pemimpin bangsa ini di tahun ke depan. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karenanya silahkan berkomentar di kolom komentar
Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, yang positif, yang mengedukasi. Kiranya komentar saudara menjadi berkat bagi orang yang membacanya. Tidak perlu menghujat, tidak perlu menjelek-jelekan, tidak perlu melecehkan dan lain sebagainya, tetapi berkomentarlah sesuai dengan kapasitas Anda, yang dimana komentar itu memberikan dampak untuk kebaikan kita bersama. Silakan gunakan hak pilih Anda pada tanggal 14 Februari yang akan datang, karena kita rakyat Indonesia yang menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Kita boleh berbeda, kita boleh beda pilihan, namun jangan sampai kita saling bertengkar hanya berbeda, tetapi biarlah perbedaan itu menjadi satu keunikan kita untuk semakin kita menjalin kerjasama yang baik di dalam mewujudkan Pilpres pada tahun ini. Oleh karena demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.